sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanallah azim. Anak-anakku al-mustami'un al-ahibah, yang pertama, mari kita semua di pagi yang sudah mulai cerah, meski tadi diawali dengan hujan, kita tetap senantiasa dan harus bersyukur kepada Allah Asy-Syakur yang tiada henti mengalirkan, memberikan nikmat kepada kita semuanya, meski kadangkala kita tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat, padahal sejatinya itu adalah nikmat yang luar biasa. Di pagi ini kita masih menerima kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Dengan itu maka layak dan sepantasnya kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukuri nikmat Allah yang saat ini kita peroleh, maka Allah akan membukakan pintu nikmat yang lain bagi kita. Kenapa kita kadang tidak merasa bahwa yang kita terima saat ini berupa kesehatan atau umur itu sebagai nikmat? Pertama, karena tidak kelihatan, karena kita sering terpaku dan membatasi bahwa yang berupa nikmat itu yang bisa dilihat, ya bisa dihitung, dapat hadiah, dapat nikmat, dapat uang kiriman, nikmat. Itu karena bisa dihitung, bisa dilihat. Tetapi apalah artinya nikmat hadiah itu, nikmat uang itu, tetapi kita tidak dikasih nikmat yang pokok. Apa nikmat yang pokok? Modal utama al-umur, umur. Umur adalah modal utama segala aktivitas. Karena apa? Tanpa umur berarti kita sudah tidak bisa apa-apa. Jangankan tanpa umur, ya. Kalau kita sedang diberikan ganjaran berupa sakit, itu saja sudah menyebabkan dan menjadikan kita kadang tidak bisa beraktivitas, meskipun aktivitas yang ingin kita laksanakan itu adalah berupa amal soleh. Di luar sana hari ini mungkin ya di beberapa rumah sakit kaum muslimin ada yang sedang tidak bisa apa-apa, sehingga mestinya bisa melakukan puasa, ya sholat berjamaah, kemudian sholat taraweh, ya dilanjutkan witir, kemudian tilawat Al-Quran, namun tidak bisa, padahal pengen mereka itu. Maka dari itu anak-anak semua, mari kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini kita masih diberikan nikmat tersebut. Yang kedua tentu sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ahlul bait, kemudian kepada seluruh sahabat dan siapapun yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan istiqomah untuk mengikuti apa yang Rasulullah
dan juga tentu Rasulullah itu menjelaskan dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dengan itu semoga kita kelak menjadi hamba Allah, pengikut Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shahibus Syafaat. Anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai, at-talibuna watulab al-a'izzah al-ahibbah. Dari awal Ramadan ini mungkin sudah banyak para penceramah yang mengutip, dan anak-anak juga sudah hafal semua, saya yakin ya, bahwa di antara tujuan dari as-shaum atau as-siyam itu adalah at-taqwa la'allakum tattaqun. Surat apa anak-anak? Surah Al-Baqarah, ayu ayatin al-ayat mi'ah wasalisah wasamanina min surah Al-Baqarah. Lantas apa tanda-tandanya? Kalau orang itu bertakwa, maka syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini sering dikatakan atau sering disebut atau sering dinamai syahrul tarbiyah, ya, yaitu bulan untuk berlatih atau latihan. Harapan kita apa? Sehingga nanti begitu selesai Ramadan ya ada peningkatan ketakwaan atau kualitas takwa kita kepada Allah. Saya di sini akan menyampaikan tanda-tanda orang bertakwa dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali tanda-tanda orang yang bertakwa. Anak-anak bisa ya melihat surat Al-Baqarah di awal-awal itu menyampaikan tanda-tanda atau alamatul muttaqina, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan apa tanda-tanda orang yang muttaqin ya, menurut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melalui hadisnya beliau bersabda, ala inna li ahlil taqwa alamatin. Ketahuilah bahwa li ahli taqwa, inna sesungguhnya li ahli taqwa bagi orang-orang yang bertakwa alamatin tanda-tanda. Yukrofuna, ini yukrofuna, mana yang kelas 6? Yukrofuna, ena al-faslul asadis, ena kelas 6 yang sudah kita belajar. Hadzal fi'lu ayu fi'lin yukrofuna. Ayo, fi'il apa? Fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Mabni ala apa? Ya'rifu summa yakunu yukrofuna. Mabni lil majhul. Nah, ini anak-anak yang kelas 5, kelas 4 mungkin juga sudah sering mendengar ya. Kata kutiba, kata kutiba alaikumusiyam, kutiba kataba menjadi kutiba. Nah, hadza huwa al-fi'lu al-mabni lil majhul. Nah, ini hebatnya Al-Qur'an ya anak-anak. Salah satu bentuk kemujiatan dari sisi kebahasaannya sehingga orang Arab itu bisa menerima Al-Qur'an.
Selanjutnya ya yu'rafuna wa yu'arifuna. Nah, kalau arrafa yu'arifu mabni lil apa kebalikan lil majhul mabni lil ma'lum. Ya. Ini penting ya anak-anak belajar bahasa Arab sangat penting. Maka di pondok ini ya kelas 1 berapa jam anak-anak kelas 1 pelajaran bahasa Arabnya berapa satu minggu ada 6 jam ya. Nah, yang kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 begitu juga porsinya lebih banyak. Artinya anak-anak nanti akan pulang tanggal 29. Enggak ya? 21 untuk yang kelas 1 sampai kelas 4 dulu. Artinya apa anak-anak? Ada waktu yang panjang di rumah. Ya. Orang-orang di sekeliling masyarakat di sekeliling rumahmu tahu bahwa kamu mondok di pesantren pondok Pak. Maka jangan kaget, harus dipersiapkan. Kalau tiba-tiba nanti suruh ngisi kultur. Oke, kembali ke tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Yang pertama apa menurut hadis? Menurut hadis tersebut yang pertama yang disebut orang yang bertakwa adalah man radhiya bil qadha'i. Jadi kalau kita ini mengaku orang yang bertakwa, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita menerima apapun yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan kepada kita. Nah, ini. Kalau kita bisa menerima apapun yang Allah tetapkan dan takdirkan kepada kita, maka kita sudah punya modal untuk menjadi orang yang bahagia. Tapi selagi kita belum bisa dan tidak bisa menerima apa yang Allah tetapkan pada kita, maka sebaliknya bahwa kita punya modal untuk menjadi orang yang tidak bahagia. Jadi salah satu kunci agar kita merasa bahagia, hati kita merasa tenang, tentram dan damai, apa? Ar-ridho bil qadha'i. Menerima apapun yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan bagi kita semua. Nah, ini yang pertama. Jadi tanda orang yang bertakwa itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian yang kedua, wa sabaru 'alal bala'i. Apa? Wa sabaru 'alal bala'i. Sabar terhadap ujian. Karena apa? Bahwa dalam hidup ini Allah sudah berjanji bahwa siapapun pasti akan diujinya. Tidak mungkin tidak diuji. Ini maka ketika kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini mengaku ahlu taqwa, maka kita harus bisa menerima segala bentuk ujian dengan penuh kesabaran dan meyakini bahwa di balik ujian itu pasti Allah selipkan hikmah bagi kita semua.
semakin besar, semakin berat ujian yang kita terima, maka semakin besar pula pahala balasan dari Allah. Itu jika diterima dengan kesabaran, dan ujian itu bagian dari ketetapan Allah bagi kita, kita terima pula dengan penuh ridho. Inna aidhamal usrati ma'a aidhamil balai. Hadisnya, inna aidhamal usrati ma'a aidhamil balai, bahwa besarnya pahala, besarnya balasan juga berbanding lurus dengan apa? Aidhamil bala. Artinya kalau ujiannya semakin besar, semakin berat, maka berarti akan semakin besar pula balasan atau pahala yang Allah berikan. Tetapi itu lagi-lagi kuncinya apa? Kita terima dengan penuh kesabaran dan penuh kerelaan, dengan meyakini bahwa itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik bagi kita. Ya. Selanjutnya yang ketiga, wa syakara 'alan na'mai. Yang ketiga, tanda orang yang bertakwa apa? Syakara 'alan na'mai. Na'ma, nah ini adalah bentuk jamak. Apa bentuk mufradnya? Na'maun nikmatun. Nah, jadi kata nikmatun itu jamaknya bisa ni'amun. Kemarin sore saya mendengarkan dari awal hingga akhir di masjid ini untuk yang putra. Ya, kebetulan menggunakan bahasa Arab. Ya. Saya dengarkan di situ alladzi qad a'tana ni'aman. Nah, ini jadi ni'aman kasiratan. Jadi nikmatun itu jamaknya bisa an'amun, bisa na'maun, bisa ni'amun. Nah, wa syakara 'ala na'mai. Nah, berarti apa? Berarti na'maun itu nikmat yang banyak. Apakah kita hanya mensyukuri nikmat yang banyak saja? Tidak. Sekecil, sedikit apapun nikmat yang kita peroleh, maka harus kita syukuri. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka pasti kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Siapapun yang tidak bisa, tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia pasti tidak akan bisa, tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri nikmat yang banyak. Walaupun hadisnya itu nikmat yang banyak, ini berarti bahwa kita diajarkan tidak hanya nikmat yang banyak yang kita syukuri, namun juga justru nikmat yang kecil. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Dan siapapun yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama, maka dia sesungguhnya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi ketika teman kita mengasih bantuan, mengasih sesuatu apapun itu, kita berterima kasih. Karena berterima kasih kepada manusia sesungguhnya itu cerminan, gambaran bahwa
bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang berbuat baik kepada kita, mengasihi sesuatu kepada kita, sesungguhnya dia melakukan itu karena apa? Karena apa? Karena Allah menggerakkan hatinya. Kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan melakukan itu. Jadi sekecil apapun yang kita terima dari orang lain, entah itu teman, entah itu sahabat sejati, entah itu saudara, entah itu orang tua, maka kita wajib berterima kasih. Karena berterima kasih kepada manusia itu cerminan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya setelah wa syakara ala na'ma'i wa sadaqa fil lisan. Sadaqa itu artinya selalu jujur dalam berkata. Wa sadaqa ala lisan, tidak pernah berbohong. Jadi orang yang bertakwa itu salah satu cirinya dia tidak pernah berbohong, tidak pernah menyebar berita palsu, tidak pernah menyampaikan cerita yang tidak benar sehingga menimbulkan fitnah. Nah, ini. Jadi dengan melalui puasa ini anak-anak semuanya kita dididik, kita dilatih, kita diajarkan, karena kita akan menjadi orang yang bertakwa, berarti kita dilatih menjadi orang-orang yang mempunyai sifat ataupun sikap seperti yang sudah kita sebutkan dari awal tadi. Wa wafa, selanjutnya yang kelima, wa wafa bil wa'di wal 'ahdi. Kalau kita berjanji dan membuat kesepakatan, maka ditepati. Nah ini, karena janji itu memang harus ditepati. Jangan dan biasanya orang akan mudah mengingkari janji yang dia buat sendiri. Apalagi ini anak-anak semuanya yang saling meminjam satu sama lain. Kalau ketika mau meminjam janjinya manis seperti madu, ya kan? Biar dikasih, ya kan? Biar dipinjam. Tetapi besok ya seminggu kalau sudah ditransfer, begitu ditransfer pura-pura lupa, ya, pura-pura lupa kalau pinjam. Ditagih belum dikirim, ditagih lagi belum dikirim, sampai tidak hanya 1 bulan, 1 tahun berikutnya. Ya, biasanya Bapak pimpinan nanti kalau anak-anak mau pulang itu dibacakan, ya, siapa yang punya pinjaman. Ini melatih apa? Melatih agar kita itu menepati janji yang sudah kita buat sendiri kepada orang lain. Kemudian kalau kita membuat kesepakatan, ya misalkan anak-anak ya membuat kesepakatan apa misalkan nanti ya ada kelompok di perpustakaan jam 2, sudah disepakati 4 misalkan kelompok belajar ya 4 orang, ya jangan tiba-tiba nggak datang. Nah ini karena sudah disepakati. Karena itu ya kalau kita menjadi orang yang pandai menepati janji dan segala kesepakatan yang sudah kita buat, maka kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Nih, kemudian yang terakhir ini yang kemarin di tuntun pertama saya sampaikan apa? Wa ta'ala mama ta'ala yaitu ayu fi'lin ta'ala yaitu ma muraduhu ma mufradatuhu
roh utola'a li'am. Nah ini jadi watala li ahkamil Qur'ani. Orang yang bertakwa adalah orang yang gemar, orang yang suka membaca Al-Quran. Nah ini anak-anak sudah sampai berapa juz? Ada yang sudah sampai 15 juz, ada? Semoga lebih. Ya, semoga lebih. Wah, ini kan sudah ujian, nggak sempat. Nggak ada kata ujian itu memansuhkan kewajiban untuk membaca Al-Quran. Tidak ada. Pak, kami kan besok nggak usah ngaji dulu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, tidak ada hadis yang mengatakan kalau kamu ujian sedang AM, ujian akhir madrasah atau sedang semester, nggak usah baca Al-Quran. Nggak ada. Justru kalau kita sedang banyak masalah, sedang banyak pekerjaan, kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Ini anak-anak semuanya, alhamdulillah, meskipun puasa yang biasanya saya mengajar ngaji itu pada maghrib, tapi puasa saya berkomitmen karena agar anak-anak menjadi ahlu taqwa, yang salah satu indikasinya tilawatul Quran. Saya sediakan waktu pada asar, walaupun mungkin belum semuanya. Semoga hari ini nanti hari Jumat pada sholat asar, anak-anak yang ikut ngaji sama saya sejumlah 7 itu bisa hadir semuanya. Saya hanya membantu memfasilitasi anak-anak menjadi apa? Ahlul taqwa. Karena di antara tanda-tanda takwa apa? Tilawatul ahkamil Qur'ani. Mungkin itu anak-anakku semuanya. Silahkan yang mungkin belum ngaji, belum tadarus sama sekali dari awal Ramadan, saya ajak untuk punya target minimal 1 kali khatam, minimal bisa berkali-kali. Ya, kalau 1 kali khatam itu anak-anak 1 juz itu ada 9 lembar. Setiap sebelum sholat sama setelah sholat itu 2 lembar atau 1,5 lembar saja, 1 hari insya Allah sudah 1 juz. Artinya sangat mungkin target 1 kali khatam setiap anak itu tercapai. Itu anak-anak semuanya agar apa? Agar lisan kita selalu basah. Dengan apa? Dengan zikrullah wa tilawatil Qur'anil Karim. Itu astaghfirullahaladzim jazilal azim. Nahtam di doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.